nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Sekarang yuk kita mari saksikan tayangan video sekolah Minggu hari ini. Selamat menyaksikan. Dalam menghidupi iman ortodoks, ada banyak sarana yang telah disediakan gereja bagi umatnya. Dalam video sebelumnya, kita telah belajar mengenai sakramen sebagai sarana untuk memelihara rahmat keselamatan. Di samping menerima sakramen, umat ortodoks juga sangat perlu untuk menghidupi kehidupan doa dengan tekun. Kita diajar untuk tidak asal dalam berdoa ya, sebab doa bukanlah tentang apa yang kita inginkan dan butuhkan saja, tetapi terutama adalah bagaimana doa itu berkenan bagi Allah. Salah satu doa yang paling banyak dipraktekkan oleh umat ortodoks dan telah menjadi pengajaran gereja turun-temurun ialah doa puja Yesus. Doa puja Yesus merupakan bentuk doa batin, di mana kita harus melakukannya dengan hati dan pikiran yang tenang untuk mengingat nama Tuhan. Oleh karena itu, doa ini merupakan suatu bentuk praktik zikir. Tahukah kalian, zikir adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata zikr, yang artinya mengingat dan mengucap atau menyebut. Ternyata, Alkitab banyak menyebutkan kata zikir loh, walau dalam bahasa Ibraninya. Sebab bahasa Arab dan bahasa Ibrani merupakan satu rumpun. Dalam bahasa Ibrani, kata zikir memiliki beberapa bentuk, yakni zakar, zoker, dan liskor, yang berarti mengingat atau meletakkan sesuatu dalam pikiran. Salah satu contoh ayatnya yakni Lukas 22 ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Perhatikan perintah dari Tuhan kita sebagai peringatan akan aku. Makna dari bahasa Ibraninya, berzikir akan aku. Mengapa mengingat nama Tuhan? Karena ada kuasa di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jana Suci Ignatius Brianchaninov juga mengatakan, melalui kuasa nama Yesus, pikiran kita dibebaskan dari keraguan dan kebimbangan, setiap kehendak yang baik akan menjadi kuat, dan pengertian akan hal yang benar semakin diteguhkan. Berdoa dengan menyebut nama Tuhan kita Yesus Kristus juga telah memenuhi perintah Sang Juru Selamat yang bersabda, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Yohanes 14 ayat 13. Serta dalam Yohanes 16 ayat 23, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Bunyi doa puja Yesus hanya terdiri dari satu kalimat saja, yaitu, "Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Hanya itu saja, Kak? Iya, benar. Sangat singkat dan sederhana, bukan? Kalimat singkat ini diulang terus-menerus. Tetapi jangan salah, justru karena kesederhanaannya, doa ini kadang tidak mudah dalam praktiknya. Kakak akan jelaskan nanti ya. Doa puja Yesus merupakan tradisi kuno yang diajarkan pertama kali oleh Jana Suci Simeon, sang teolog baru. Suatu hari ketika Jana Suci Simeon berumur 14 tahun, ia mendapat penglihatan terang surgawi. Ia merasa takjub dan dikuasai oleh kegembiraan besar serta kerendahan hati yang mendalam. Lalu ia berdoa dengan meminjam ungkapan si pemungut cukai dalam Lukas 18 ayat 13. "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lama sesudah penglihatan itu lenyap, setiap kali Jana Suci Simeon menyebut doa dengan nama Yesus seperti doa pemungut cukai itu,
Kegembiraan besar memenuhi setiap reluk hatinya. Dari peristiwa itu, kemudian ia mengajarkan doa tersebut kepada murid-muridnya turun-temurun hingga hari ini. Tujuan doa puja Yesus ialah untuk membawa Kristus masuk ke dalam pikiran dan hati kita agar ia memenuhi segala aspek kehidupan. Doa ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi penyembahan, di mana melalui doa puja Yesus, kita memuliakan nama Tuhan dengan mengatakan, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah. Fungsi yang kedua yaitu fungsi perendahan hati di hadapan Allah dengan mengatakan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sungguh, doa yang hanya terdiri dari kalimat singkat ini mampu mencakup seluruh kepenuhan iman. Karena di dalamnya kita menaikkan penyembahan kepada Tuhan, sekaligus menyadari kelemahan kita sebagai orang berdosa, sehingga kita memohon belas kasihan-Nya. Alkitab mengajar kita demikian, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Efesus 6 ayat 18. Bagaimana caranya berdoa dengan tak kunjung putus? Doa puja Yesus inilah jawabannya. Doa ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kita dapat menyisipkannya pada saat sembahyang harian, namun sangat perlu untuk berlatih secara rutin mengucap doa ini dalam hati, sembari kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Misalnya, dalam perjalanan menuju ke sekolah, ketika membantu mama di rumah, sebelum tidur atau sesudah bangun tidur, dan sebagainya. Untuk membantu dalam mendaraskan doa puja Yesus, umat Ortodoks menggunakan tali doa atau tasbih yang disebut dengan komboskini. Komboskini merupakan simpul berbentuk lingkaran yang terbuat dari benang wol. Ada yang terdiri dari 33 untayan, 50, 100, bahkan hingga 500 untayan. Mengapa terbuat dari benang wol? Karena wol sendiri berasal dari bulu domba. Hal ini mengingatkan kita akan Kristus, Sang Anak Domba Allah. Lalu bagaimana caranya mempraktekkan doa puja Yesus? Untuk menjadikan doa ini sebagai kebiasaan rutin setiap hari, pertama kita perlu mengambil waktu khusus beberapa menit sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dengan terpaksa, tetapi hendaknya dengan sukacita dan kerelaan hati untuk bersatu dengan Tuhan. Pergilah ke tempat yang minim gangguan, misalnya kamar, ruang doa pribadi, atau di dalam gereja. Awali dengan tanda salib. Boleh ditambah dengan doa-doa pendek seperti doa Trisagion, doa Bapa Kami, atau bacaan Mazmur. Mulailah duduk tenang, gunakan komboskini sebagai alat bantu doa. Tenangkan pikiran, pejamkan mata, ambil nafas sembari perlahan mengucapkan, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah. Dan hembuskan nafas sambil mengucapkan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Usahakan fokus pikiran kita hanya kepada ucapan doa ini saja. Seperti yang sudah kakak katakan, pasti kita akan mengalami banyak gangguan untuk bisa fokus. Sebab pikiran manusia tidaklah stabil. Tapi jangan menyerah ya. Bermohonlah kepada Tuhan untuk mengendalikan pikiran kita. Jana suci Yohanes Klimakus pernah mengatakan, tidaklah mungkin untuk mengendalikan jiwa ini. Tetapi ketika Sang Pencipta jiwa ini hadir, segala sesuatu akan tunduk kepadanya. Selain itu, si jahat pasti juga tak akan tinggal diam ketika kita memulai kebiasaan baik untuk berdoa. Jangan takut ya teman-teman dan adik-adik, Tuhan Yesus pasti akan selalu menolong. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya, maka Ia akan memberikan kekuatan bagi kita. Akhirnya, selamat memulai doa puja Yesus. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bye!